Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Terlebih lagi kita di saat masa pandemi seperti sekarang ini, kalian harus selalu jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Bisa dilihat di slide, nama Ibu Fitri Aprilia SPD. Jadi jabatan Ibu di sekolah ini ada sebagai guru matematika. Jadi nanti kalau pelajaran matematika, kalian bisa ketemu dengan Ibu. Selain jadi guru matematika, Ibu juga sebagai wali kelas 8C. Alamat Ibu di Karangagung. Bisa dilihat fotonya di slide di samping. Oke, baiklah. Di MPLS kali ini, Ibu akan menyampaikan materi hak dan kewajiban siswa, serta cara belajar yang efektif. Masuk ke materi yang pertama, tentang hak siswa. Apa itu hak? Hak adalah milik atau kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan. Nah, hak ini sering kita sebut adalah dengan sesuatu yang kita terima. Nah, apa saja sih hak kalian sebagai siswa? Ada beberapa hak kalian sebagai siswa. Ibu contohkan di sini. Yang pertama, mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Jadi, mengikuti proses pembelajaran di sekolah ini adalah hak kalian sebagai siswa. Yang kedua, mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses pembelajaran. Jadi, hak kalian itu mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, menjadi pengurus OSIS atau anggota kepanitiaan dalam kegiatan kesiswaan. Itu juga termasuk hak kalian sebagai siswa. Baiklah, selanjutnya tentang kewajiban siswa. Apa itu kewajiban? Bisa kalian lihat di slide. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan. Jadi ada banyak sekali kewajiban kalian sebagai siswa. Apa saja sih kewajiban kalian sebagai siswa? Bisa dilihat di slide ini. Yang pertama, menghormati dan menghargai para guru, kepala sekolah, dan karyawan. Ini adalah kewajiban kalian. Jadi contohnya misalnya ketemu gurunya di luar, di jalan, atau di pasar, kalian harus selalu bertegur sapa. Selanjutnya, sopan dan santun dalam berbicara dan bertingkah laku. Nah, ini adalah hal yang paling penting, kesopan santunan kalian dalam berbicara. Apalagi nih masih sering Ibu lihat kalian manggil temennya dengan sebutan orang tuanya misalnya, atau manggil temennya dengan sebutan-sebutan yang agak gimana, yang menyinggung perasaan temannya. Itu mulai sekarang kalian hilangkan. Jadi sopan dan santun dalam berbicara ini adalah kewajiban siswa atau sesuatu yang harus dilakukan siswa. Selanjutnya yang ketiga, contoh yang ketiga, mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sekolah atau secara tertib. Ini contohnya ketika berangkat sekolah, kalian harus melihat kita masuk di sekolah itu jam berapa sih? Kita kan sudah masuk, sudah ada peraturannya atau aturan di sekolah, ketika masuk sekolah itu jam 7, pukul berapa? 7.30. Jadi kalian jangan datang ke sekolah jam 7, pas jam 7.30. Setidaknya 15 menit sebelum 7.30 kalian sudah tiba di sekolah. Oke. Lanjut ke materi yang ketiga tentang belajar efektif. Jadi di sini Ibu akan jelaskan
Ada 12 cara belajar efektif menurut psikologi. Jadi setiap manusia memiliki kewajiban untuk belajar. Sejak kita dilahirkan, kita dihadapkan dengan kewajiban untuk belajar. Sejak belajar untuk makan, berjalan, hingga kita besar, kita juga belajar di sekolah dan juga belajar di lingkungan sekitar. Meskipun sebenarnya belajar telah kita lakukan sehari-hari, banyak orang yang masih berasumsi bahwa belajar merupakan hal yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, Ibu akan jelaskan beberapa cara belajar yang efektif menurut psikologi. Nah, yang pertama tentang rasa kebutuhan untuk belajar. Rasa kebutuhan untuk belajar akan membuat kita menjadi bersungguh-sungguh dalam belajar. Kesungguhan ini membuat kita tidak hanya belajar saat sedang mood saja, melainkan juga belajar di setiap waktu tanpa merasa berat. Jadi ini tips yang pertama. Jadi kalian nggak boleh membuat belajar ini menjadi sebuah beban. Jadi belajar ini kita anggap sebagai kebutuhan yang harus kita kerjakan. Baiklah, cara yang kedua, belajar dimanapun yang kita suka. Jadi, memilih tempat belajar yang disukai tentu akan membuat kita merasa senang dan merasa nyaman untuk belajar. Dengan memilih tempat yang nyaman, kita turut membantu menata mood kita menjadi lebih baik sehingga belajar pun lebih menyenangkan dan efektif. Apalagi di saat sekarang ini yang kita lakukan sekarang, pembelajaran di masa pandemi yaitu dengan sistem daring. Jadi, kita bisa belajar dimanapun tempat yang kita suka, bisa di rumah. Misalnya, kalian sedang berjemur di luar, sambil nonton TV, bisa belajar, baca buku. Terlebih lagi sekarang kan materi belajar tidak hanya dari buku seperti zaman dulu. Sekarang dengan genggaman atau dengan gadget, kita bisa mendapatkan materi. Jadi kita bisa belajar fleksibel. Cara yang ketiga adalah cicil belajar pembelajaran sedikit demi sedikit. Jangan belajar terlalu banyak dalam satu waktu. Lebih baik mencicil pelajaran sedikit demi sedikit dan hilangkan sistem belajar SKS. Apa itu SKS? Sistem kebut semalam. Misalnya kalian sedang besok akan mengikuti PTS atau PAS, kalian malam itu langsung kebut belajar, itu tidak boleh. Jadi mulai sekarang hilangkan sistem itu. Jadi belajar itu nggak boleh langsung banyak dalam satu waktu. Jadi kita bisa mencicil pelajaran sedikit demi sedikit. Cara yang keempat yaitu berdiskusi. Setiap orang memiliki style belajar sendiri. Ada yang menyukai belajar sendiri di tempat yang sepi, namun ada juga yang belajar berkelompok. Jika kalian belum menemukan style belajar kalian, tidak ada salahnya kita coba berdiskusi atau bertukar pikiran dengan teman. Seperti pada saat sekarang ini, kalian bisa belajar dengan teman yang dekat dengan rumah, yang bisa dijangkau, misalnya dengan teman tetangganya atau dengan teman yang sebaya. Cara yang kelima yaitu pahami, jangan hanya menghafal. Nah, ini yang paling penting. Sistem belajar kalian selama ini biasanya dengan menghafal. Ini Ibu akan ceritakan sedikit tentang yang berhubungan dengan Ibu, yaitu pelajaran matematika. Kalian sering kali perkalian atau di SD sering perkalian itu kalian hafalkan dengan cara dihafal. Nah, mulai sekarang usahakan semua pelajaran materi itu jangan hanya dihafal tapi dipahami. Jadi kalau kita paham, itu sudah ada menyangkut di otak kalian. Tapi kalau cuma dihafal, ketika kita lagi bingung, kalian pasti langsung hilang hafalannya. Jadi harus kalian pahami, jangan hanya dihafal. Lanjut cara yang keenam. Jangan malu bertanya.
Nah, ini jangan segan untuk bertanya jika kita tidak memahami sesuatu atau mengalami kebuntuan dalam suatu ilmu. Pernah kalian dengar peribahasa malu bertanya sesat di jalan? Nah, itu adalah peribahasa yang sepertinya sederhana tapi maknanya dalam. Jadi kalau kita tidak bisa, nggak apa-apa, jangan malu-malu untuk bertanya. Kita belajar karena memang kita belum tahu tentang ilmu tersebut. Jadi tidak ada alasan untuk malu bertanya. Biasanya kalau bertanya terus dicap bodoh, itu adalah anggapan yang salah. Baiklah, lanjut ke cara yang ke-7. Coba terus meski gagal. Nah, ini kegagalan merupakan bagian dari pembelajaran. Tidak ada belajar yang benar jika tanpa melalui kegagalan. Ini nih sering terjadi dengan kalian. Misalnya dalam semesteran misalnya. Tiba-tiba pas lihat rapor tidak dapat ranking. Terus kalian merasa berputus asa dan nggak mau lagi belajar. Itu adalah salah. Yang benar, coba terus meski kalian gagal. Cara yang kedelapan, sukai mata pelajaran. Menyukai mata pelajaran atau hal yang sedang dipelajari akan sangat berpengaruh terhadap keefektifan dan keberhasilan belajar kita. Dengan kita menyukai pelajaran tersebut, kita akan lebih bersemangat menerima dan menyerap ilmu yang didapat. Nah, ini terlebih lagi saat pelajaran matematika. Kebanyakan dari kalian itu tidak menyukai pelajaran tersebut, pelajaran yang susah, menurut kalian susah. Jadi yang pertama harus kalian lakukan sebelum belajar adalah menyukai pelajaran tersebut, menyukai mata pelajarannya aja dulu. Setelah kita suka, pasti kita akan bisa dengan sendirinya. Yang intinya yang pertama, kita harus menyukai dahulu. Jadi kita kalau kita suka, jadi kita merasa tidak ada keterpaksaan untuk belajar. Tentu hasilnya juga membuat kita belajar kita lebih optimal. Baiklah, lanjut ke cara yang ke-9, yaitu memanfaatkan fasilitas yang ada. Di zaman sekarang, fasilitas belajar ini tidak hanya buku pelajaran atau buku kumpulan dari sekolah, tapi kita bisa memanfaatkan belajar dari internet, video, hingga saat ini pun televisi banyak menyediakan tayangan-tayangan edukatif. Memanfaatkan semua fasilitas ini sebagai dukungan proses belajar kalian. Lanjut, cara yang ke-10 yaitu membuat kesimpulan. Jadi, cobalah setiap kalian belajar itu, kalian menarik kesimpulan dari setiap materi yang kalian pelajari. Jadi, contohnya, ketika kalian belajar, kalian itu membuat sebuah rangkuman atau kesimpulan dari yang kalian pelajari. Jadi, hal ini akan menunjukkan output atau hasil dari kegiatan belajar kalian. Lanjut cara yang ke-11. Coba latihan soal. Nah, ini yang terpenting. Jadi kalian harus banyak-banyak mengerjakan latihan soal atau uji coba. Cara ini untuk juga sebagai mengukur sejauh mana pemahaman kita terhadap materi tersebut. Dengan demikian, kita bisa menilai di bagian mana nih kita yang harus kita tingkatkan belajarnya atau di bagian mana yang kita sudah menguasai materinya. Dan cara yang terakhir, yang ke-12, jangan lupa untuk berdoa. Jadi belajar merupakan usaha kita untuk menjadi seseorang yang pintar dan berguna. Namun, tidak ada usaha yang sempurna tanpa diiringi dengan doa. Oleh karena itu, jangan lupa berdoa sebagai pelengkap usaha kita agar ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat dan berkah. Oke, selesai. Oke, jadi itulah tadi materi dari Ibu mengenai hak kewajiban siswa dan cara belajar efektif. Nah, untuk di akhir pembelajaran, Ibu akan memberi kalian beberapa tugas yang bisa kalian kerjakan dan nanti bisa dikirim lewat grup kelasnya masing-masing. Yang pertama, bisa kalian siapkan pena dan kertas, kalian tulis. Yang nomor 1, tuliskan 5 hak
kalian sebagai siswa di SMP Negeri 2 Waitenong? Sudah? Atau kalau nonton menggunakan handphone, kalian bisa screenshot slide ini. Yang kedua, tuliskan 5 kewajiban kalian sebagai siswa. Dan yang ketiga, bagaimana cara belajar efektif menurut kalian? Jadi yang ketiga ini, kalian boleh memaparkan bagaimana cara belajar efektif versi kalian. Kalau tadi sudah Ibu jelaskan 12 cara belajar yang efektif, nah ini sekarang kalian gantian tulis apa saja sih bagaimana sih cara belajar efektif menurut atau versi kalian masing-masing. Boleh kalian uraikan sebanyak mungkin. Oke, terima kasih. Sampai sini materi kita pada pagi hari ini. Jika ada yang kurang jelas, kalian bisa tanya lebih jauh lewat via WhatsApp group. Oke, sampai sini. Ibu minta maaf jika ada salah-salah kata. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.